Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Kita lanjutkan pembahasan soal KSM Kimia tingkat nasional tahun 2019. Ini soal nomor 30. Secara alami, fenomena warna dapat diamati munculnya pelangi sesaat setelah turun hujan pada siang hari cerah. Fenomena alam ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Fatir ayat 27. Melalui reaksi kimia, warna-warni yang indah dapat diamati pada reaksi-reaksi senyawa kompleks. Larutan nikel 2, klorida yang berwarna hijau menjadi berwarna biru muda jika ditambahkan gas amonia. Namun menjadi berwarna hijau jika ditambahkan larutan etilen diamin. Perubahan warna tersebut melibatkan terjadinya reaksi seperti yang tampak ini ya, dari persamaan reaksi yang ada ini. Silakan simak baik-baik nilai K. Nilai K di situ untuk reaksi pertama, reaksi yang A 10 pangkat minus 8, sedangkan yang B 10 pangkat minus 17. Kata kuncinya nanti di soal ini di bagian itu. Pernyataan berikut ini mana yang benar, pasangan mana yang benar? Ada pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita bahas soalnya. Mari kita cermati pelan-pelan untuk persamaan reaksi yang ada, persamaan reaksi kesetimbangan yang ada. Kalau pernah membaca tentang nilai K itu ada yang terlalu besar, ada yang terlalu kecil. Nilai K yang amat kecil ini, seperti reaksi A dan B ini menunjukkan bahwa reaksi yang ke arah kanan lebih kecil peluangnya, sedangkan reaksi yang ke arah kiri ini lebih dominan. Jadi persamaan reaksi ini yang benar sebenarnya kayak gini nih. Jadi kalau dibuatkan tanda panahnya macam ini, artinya reaksi ini lebih cenderung merupakan reaksi balik. Demikian pula yang di bawah ini juga sama. Reaksinya mestinya seperti ini. Artinya yang sebelah kiri itu semestinya lebih dominan dibandingkan yang sebelah kanan. Karena nilainya amat kecil. Kalau mendekati 0, berarti dia nyaris bukan lagi sebagai reaksi kesetimbangan. Tapi oke, ini kita anggap sebagai suatu reaksi kesetimbangan. Sekarang kita periksa pernyataan pertama. Afinitas ion Ni2+ terhadap NH3 lebih besar dibandingkan H2O. Analisisnya cukup di persamaan reaksi yang ini saja. Persamaan reaksi pertama ini saja kita analisis. Kalau tadi sudah dinyatakan karena nilai K-nya amat kecil, kalau ke arah kanan, maka yang ke arah kiri lebih besar. Artinya apa? Ni2+ itu lebih suka, afinitas itu kan suka, love. Lebih suka dia kalau berikatan dengan NH3. Perlu diingat bahwa Ni2+ ini kan dia bertindak sebagai asam. Menurut teorinya Lewis kita sebut sebagai asam Lewis. Sedangkan kalau menurut teorinya Lewis, basa itu adalah molekul yang lebih mudah menyumbangkan PeB-nya, pasangan elektron bebasnya. Syarat sebagai basa Lewis harus punya PeB, pasangan elektron bebas. Unsur-unsur yang memiliki keelektronegatifan yang lebih tinggi biasanya lebih kuat menarik elektron, sehingga dia cenderung lebih tidak bisa menyumbangkan pasangan elektron bebasnya. Nanti kasusnya adalah pada H2O dan NH3. Jadi kalau kita bandingkan NH3 dan H2O, N ini keelektronegatifannya lebih kecil dibandingkan U. Sehingga karena elektron lebih kuat tertarik ke O, maka dia cenderung lebih sulit menyumbangkan pasangan elektron bebasnya dibandingkan N yang keelektronegatifannya lebih kecil. Nah, sekarang pernyataan yang pertama kita bisa simpulkan lebih dulu ya sebelum kita lanjutin. Afinitas ion Ni2+ terhadap NH3 lebih besar dibandingkan H2O. Benar, mengapa? Karena yang reaksi ke kiri ini lebih dominan. Kalau kita lihat berdasarkan nilai K-nya, jadi cenderung lebih suka dia reaksinya ke kiri. Artinya Ni lebih menyukai NH3. Afinitas Ni terhadap NH3 lebih besar. Cintanya Ni2+ terhadap NH3 lebih besar. Dia akan mencintai NH3 karena NH3 sendiri rela menyumbangkan elektronnya. Lebih rela menyumbangkan elektron bebasnya dibandingkan air. Nah, oleh karena itu, pernyataan pertama ini oke. Sekarang pernyataan kedua, NH3 donor pasangan elektron lebih kuat dari H2O dan etilen diamin. Kalau NH3 dengan H2O oke, tetapi dengan etilen diamin
ini tunggu dulu. Etilen diamin itu kan kalau kita tuliskan rumus kimianya kan ada seperti ini. Nah, ini tentu saja ada H2, ada H2, etilen diamin. Nah, di sini ada pasangan elektron bebas, masing-masing di ujung dan di ujung. Nanti akan menjepit ya. Istilahnya kalau di kimia koordinasi itu namanya mengalami, dia dapat membuat kelat seperti cangkang, capit gitu ya, bisa mencapit. Nah, berarti kekuatan donor pasangan elektron antara NH3 dengan etilen diamin lebih kuat ini dong. Karena dia punya PeB masing-masing di ujung dan di ujung sepasang. Nah, buktinya apa? Buktinya kita lihat ini tadi. Jauh dibandingkan yang di atas. Artinya reaksi ini kan bergeser ke kiri lebih cepat. Kekuatannya suka dia membentuk reaksi ke kiri, laju reaksi ke kiri lebih cepat. Oleh karena itu urut-urutannya ini tadi, ini sebenarnya kalau jawaban 2 dan 3 ini saling punya makna yang sama ya. Kalau donor pasangan elektron lebih kuat, berarti basa Lewisnya juga lebih kuat. Dengan demikian tadi, kalau kita sudah katakan bahwa NH3 itu lebih kuat dibandingkan H2O, betul, tetapi dia akan lebih lemah dibandingkan etilen diamin. Jadi, pernyataan kedua ini tidak benar, yang ketiga ini benar. Jadi sekali lagi nilai K yang mendekati 0 itu menunjukkan bahwa dia lebih cenderung membentuk zat yang ada di ruas sebelah kiri dibandingkan yang di sebelah kanan. Dari penjelasan tadi, keempat ini, untuk pernyataan keempat ini sudah langsung bisa terjawab ya. Reaksi A lebih dominan terjadi ke arah pembentukan ion NiH2O 6 kali 2+. Terbalik, harusnya dia lebih dominan membentuk NiNH3 6 kali 2+. Artinya yang keempat ini tidak benar. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak video pembahasan soal KSM Kimia tingkat nasional tahun 2019 ini. Sampai jumpa pada pembahasan nomor-nomor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.